nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Saya ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh peserta seminar online yang sudah bergabung pada rangkaian acara kali ini. Namun sebelum dimulai, izinkan saya selaku MC ataupun Master of Ceremony memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bayu Maulana Ayasi, biasa dipanggil Bayu, dari TI 22A1 Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa. Sebelum acara dimulai, marilah kita baca Bismillah bersama-sama agar acara seminar online pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang terhormat kepada Bapak Hamzah Muhammad Mardi Putra, SKM MM BBA, selaku Rektor Universitas Pelita Bangsa, yang hari ini tidak bisa ikut bergabung di seminar online kali ini. Yang terhormat kepada Ibu Putri Agunsari, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa, yang hari ini juga tidak bisa bergabung pada seminar online kali ini. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Facan, Eskom, Mkom, MTCNA, selaku Kaprodi Teknik Kaprodi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa, yang hari ini juga berhalangan hadir. Yang terhormat kepada Bapak Edi Widodo, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data. Yang terhormat kepada narasumber kita, yaitu Bapak Denny. Yang terhormat juga Ketua Pelaksana pada seminar online kali ini, yaitu Saudari Nadia Hoirunisa, dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Sholawat teriring salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian acara seminar kali ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Cara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Universitas Pelita Bangsa. Kepada teman-teman peserta harap menyimak. Terima kasih.
dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun pendidikan yang bermutu. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia. Universitas Pelita Bangsa memberikan pelayanan yang terbaik, megah dan terpercaya untuk membentuk karakter juara. Terus maju dan terus berprestasi. Universitas Pelita Bangsa tetap semangat dan terus berjuang, bersatu membangun Indonesia, bersatu membangun Indonesia. Oke, kita ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa agar acara seminar online pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk pembacaan doa akan dipandu oleh Saudara Muhammad Faujan Gifari. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa menurut agama dan ajaran masing-masing, supaya acara ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya membaca doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu fi jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain syukur kami kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul untuk mengikuti acara ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara ini majelis ilmu yang bermanfaat, yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, dan taufik serta hidayah buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau mengetahui kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu kepada mula kami menyembah dan kepada mula kami memohon ampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Faujan atas pembacaan doa. Semoga acara ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan. Mari kita dengarkan sambutan oleh Ketua Pelaksana kita seminar online pada siang hari ini, yaitu Saudari Nadia Wairunisa. Tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Edi Widodo, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Big Data kali ini.
Yang saya hormati Bapak Denny Haryadi Eskom Mkom selaku narasumber seminar kali ini, dan yang saya hormati teman-teman peserta seminar kali ini. Mungkin gak banyak yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah mempersiapkan seminar hari ini. Terus juga terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar hari ini. Tak lupa juga saya sangat amat berterima kasih kepada Bapak Denny Haryadi Eskom Mkom yang sudah mau berbagi ilmu kepada kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nadia Hoirunisa atas sambutannya untuk memulai acara seminar ataupun mengawali acara seminar pada kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke acara inti pada acara seminar online pada kali ini, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator yang sangat berkompeten, yang selalu tersenyum dan selalu bahagia hidupnya, yaitu please welcome. Kita sambut moderator pada kali ini yaitu Yoga Pratama. Pada Yoga Pratama, tempat dan waktu kami persilahkan. Saya alihkan ke moderator. Terima kasih. Tes, masuk. Terima kasih Mas Bayu atas kesempatannya. Sebelumnya, bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Yoga Pratama. Saya selaku moderator pada seminar kali ini. Semoga acara seminar kali ini berjalan dengan lancar. Untuk teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Mari kita bersyukur di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki, dan kesempatan yang baik. Sebelum saya mulai seminar ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seminar yang telah hadir pada seminar kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin tiba saatnya bagi kita untuk memperdalam pemahaman kita tentang implementasi data mining dalam bidang pertanian dan kesehatan, studi kasus data minyak kelapa sawit, dan data penyakit. Di sini kami berharap sekali bahwa seminar pada hari ini akan menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selain itu, kami juga menantikan partisipasi aktif dari teman-teman semua dalam sesi tanya jawab dan diskusi yang akan mengikuti pemaparan materi. Mari kita bersama-sama menjadikan seminar hari ini sebagai platform untuk pertukaran ide dan pemahaman yang berharga bagi kita. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Maaf, terjadi kesalahan. Sebelum kita memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Denny Haryadi Eskom Mkom. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya Mas, siapa ini? Mas Yoga panggilannya ya? Iya Pak. Beliau adalah dosen program studi teknologi informasi di Universitas Telkom dan saat ini sedang menempuh studi doktoralnya di Institut Pertanian Bogor
Bapak Denny memiliki keahlian dalam data mining dan bisnis intelligence, serta pengalaman dalam penelitian di bidang pertanian dan kesehatan. Beberapa topik yang telah beliau teliti antara lain prediksi harga minyak kelapa sawit dan pengelompokan tingkat risiko penyakit menggunakan algoritma data mining. Hari ini beliau akan membahas implementasi data mining dalam bidang pertanian dan kesehatan, studi kasus, data minyak kelapa sawit, dan data penyakit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita. Kepada narasumber kita, Bapak Denny Haryadi, Eskom Mkom, kami persilakan. Terima kasih Mas Yoga atas waktunya. Suara saya terdengar ya? Alhamdulillah, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana nih rekan-rekan mahasiswa semuanya? Siang, Pak. Siang, Pak. Yang Pak. Oke. Nah, sebelumnya sini saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Pelita Bangsa, yaitu Pak Hamzah, Pak Rektor, dan beserta jajarannya, dan juga Pak Edi Widodo, selaku dosen pengampu mata kuliah Big Data, yang sudah mengingat saya untuk bisa mengisi acara pada hari ini ya. Dan juga panitianya itu tadi Mbak Nadia beserta rekan-rekan yang lain panitia. Terima kasih. Oke, ya slide-nya tadi sudah saya kirimkan ke Mbak Nadia ya, Mas Yoga ya. Iya, Pak, sudah dikirimkan. Silakan untuk PDD-nya dikeluarkan slide-nya. Ya, sudah terlihat semua ya. Oke, sebelumnya sini saya izin memperkenalkan diri ya. Kan tak kenal maka ta'aruf ya. Ya oke. Ya di sini ya saya Denny Haryadi. Ini kebetulan di sini S1 saya ini di kampus yang sama seperti teman-teman di sini, yaitu di Universitas Pelita Bangsa. Cuman waktu itu saya masih STT Pelita Bangsa ya, masih Sekolah Tinggi Teknologi Pelita Bangsa. S1 saya lulus di tahun 2017. Selanjutnya saya melanjutkan S2 di Universitas Presiden atau Presiden University, itu lulus di tahun 2020. Dan saat ini sedang menempuh pendidikan dokter S3 ilmu komputer di Institut Pertanian Bogor ya. Nah, kemudian di sini juga selain ada mahasiswa Pelita Bangsa, sini juga ada mahasiswa dari kampus saya tempat ngajar juga sini, mahasiswa Teknologi Informasi ya di TELU Jakarta. Ya, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada yang pernah belajar apa itu data mining? Kita sering diskusi nih ya. Ya. Ada yang pernah belajar sebelumnya apa itu data mining? Belum pernah sama sekali? Ini rata-rata semester berapa nih? Kau boleh tahu nih? Semester 5, Pak. Oh, semester 5. Berarti belum mengambil minatan berarti ya? Belum, Pak. Belum, Pak, baru awalan. Berarti belum pernah Baru sedikit belajar sama saja. sekali data mining, belum ngambil mata kuliahnya ya? Sekarang lagi dipelajari, Pak, cuman masih belum banyak. Oke, ya, gitu ya. Nah, jadi ya boleh dilanjut, Mas. Oh, ini ada yang angkat tangan siapa nih? Slide-nya. Oke. Ya, slide-nya boleh di next. Operator. Nah, sip. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke apa itu data mining, di sini kan kita udah masuki revolusi industri 4.0 ya, yang mana di sini serba otomatis ya,
yaitu apa dari industri apa 1.0, 2.0, 3.0 dan kita masuk ke 4.0. Yang mana sini apa serba otomatis Iya, ya. langsung Di pakai mana iron kanan yang anjing. Yang mana pakai 1.0 itu masih apa menggunakan PDF tenaga pula. manusia di sini. Dago. Nah, terus apa 2.0 menggunakan tenaga mesin, terus apa 3.0 untuk menggunakan udah otomatis dengan komputer. Nah, cuman untuk 4.0 dia udah berbasis apa yang disebut cyber physical system, IoT dan sebagainya seperti itu. Oke, next. Boleh di next slide-nya? Next. Nah, jadi sebelum kita masuk ke apa itu data mining, nah di sini ada tingkatan nih. Dari yang paling bawah itu ada yang namanya data, terus ada yang namanya informasi, ada yang namanya pengetahuan dan kebijakan. Nah, seperti itu. Jadi analogi seperti ini. Misalkan di sini ada data nih, kan kita setiap hari itu menghasilkan sebuah data ya, tanpa kita sadari ya. Gantinya Misalkan di kita dinya ngaco. berjalan misalkan ke kampus, ngebagian kampus atau misalkan yang kerja itu ke perusahaan. Nah, itu misalkan kita berapa kali kita melangkah dari rumah ke kampus. Terus kita naik apa dan sebagainya. Nah, itu padahal kan itu menghasilkan data ya. Meskipun hanya langkah kaki ataupun misalkan hanya menggunakan kendaraan misalkan gitu. Nah, berapa waktunya, berapa kilometernya. Nah, itu menghasilkan data. Nah, dari data yang tidak yang terabaikan, yang nggak ada artinya, nah itu sebenarnya bisa kita olah menggunakan teknik data mining. Nah, di mana nanti kita olah menghasilkan sebuah informasi dan menjadi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa pola, bisa klaster dan sebagainya. Hingga menghasilkan dari pengetahuan itu dijadikan kebijakan. Nah, seperti ini contohnya, misalkan ada sebuah data absensi pegawai yang mana kita pengen tahu nih dari absensi pegawai ini rekap kehadirannya gitu. Rekap kehadirannya itu mana yang paling bagus lah ibaratnya. Nah, informasi nanti rekap kehadiran, terus polanya nanti akan kita tahu siapa pegawai yang sering telat, siapa pegawai yang rajin, siapa pegawai yang masuknya ibaratnya pas waktunya. Nah, gitu. Nah, baru nanti kita gunakan kebijakan dari pengetahuan yang dihasilkan untuk penataan jam kerja pegawai. Nah, misalkan contohnya jam kerja jam 7 misalkan atau jam masuk kuliah jam 7. Tapi ternyata persentasenya 80% kebanyakan jam 8 yang pada datang. Sisanya adalah jam 7 maupun jam setengah 8. Nah, maka nanti menggunakan teknik atau algoritma yang ada di data mining, itu jadikan kebijakan, oh ternyata jam 7 ini kurang nih, berarti kita harus ubah nih, berarti misalkan jam 7 lewat 20 atau jam 7 lewat 30. Nah, seperti itu. Nah, itu analogi terkait data mining. Nah, lalu next. Nah, jadi data mining adalah disiplin ilmu yang mengolah suatu data itu menjadi sebuah pengetahuan ya. Yaitu menemukan pola dari suatu data. Nah, biasanya kan data itu adalah suatu yang terabaikan kan yang tidak punya arti. Nah, sementara di dalam data itu ada sebuah informasi nih. Informasinya baik itu rangkuman, rekap dan sebagainya. Nah, nanti kita olah menjadi sebuah pengetahuan. Pengetahuan bisa pola, rumus, aturan atau rule maupun model dan sebagainya. Nah, namanya data mining ada yang namanya knowledge discovery in database atau KDD, ada juga big data, business intelligence, knowledge extraction, pattern analysis sama information harvesting. Nah, jadi banyak ya. Nah, jadi sebenarnya data mining ini beririsan sama AI, beririsan sama data science, big data, machine learning, deep learning dan sebagainya. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini pengertian data mining ya. Ini menurut Dapis 2024, Pramudiono 2027, dan Santoso 2007. Nah, ini hampir sama ya. Intinya adalah sebuah data yang diolah hingga menghasilkan sebuah pengetahuan atau pola yang baru. Nah, seperti itu. Lanjut next. Nah, itu sama seperti tadi ya. Yang tadi ada data, informasi, dijadikan sebuah pengetahuan. Jadi data yang kita olah ini itu menjadi sebuah bermanfaat ya. Awalnya data itu kita nggak tahu nih. Misalkan kita berjalan kaki, misalkan ibaratnya berangkat kerja atau berangkat kuliah dari rumah ke kampus. Nah, itu kalau misalkan kita itu berapa kilo gitu. Berapa langkah yang kita lakukan jalan kaki tersebut.
Nah, sebenarnya itu data yang terabaikan kan ya. Kita nggak tahu. Sebenarnya dari data tersebut bisa kita olah. Misalkan di hari yang pertama misalkan kita 100 langkah. Lalu di hari yang kedua 150, di hari ketiga dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lakukan pengolahan dengan data mining yang mana diolah menjadi sebuah pola nanti. Oh, ternyata untuk langkah kaki saya itu berjalan dari rumah ke kampus itu yang bagus itu aturannya jika A maka B dan sebagainya. Atau misalkan rumusnya adalah contohnya misalkan akar dari bla 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 gitu. Nah, biasanya data mining ini pasti berhubungan sama matematik ya, matematika, statistika ya, seperti itu. Untuk pengolahan datanya seperti itu. Dan juga nanti bisa kita implementasikan ke dalam sebuah bahasa pemrograman, baik itu yang pakai R maupun Python. Atau juga yang nggak pakai bahasa pemrograman juga bisa juga pakai tools-tools yang hanya drag and drop, yaitu bisa Rapid Miner, terus WK dan sebagainya. Ya, oke, next. Nah, jadi hubungannya tadi data mining itu ada yang namanya pattern recognition, machine learning, statistik, algoritma di computing sama teknologi database. Oke, next kita lanjut. Nah, yang tadi saya bilang ya, yaitu konsep data mining itu hanya ada 3 ya. Pertama dari himpunan data, yang pasti kalau data mining ini adalah datanya harus yang banyak ya, datanya harus banyak gitu. Karena kalau misalkan datanya kurang banyak, itu bisa mempengaruhi nanti modelnya atau hasil yang dihasilkan oleh data mining. Terus kita pakai metodenya. Nah, metodenya ini yang pernah kita dengar yaitu ada namanya supervised reckoning, ada yang namanya unsupervised reckoning. Yang mana nanti akan kita bahas juga ya. Hingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, jadi setiap metode atau algoritma itu pengetahuannya beda-beda gitu. Misalkan kalau yang metode prediksi pasti nanti pengetahuannya berupa rumus. Kalau yang klasifikasi berupa aturan atau pola. Kalau yang clustering ya pasti pengumpulan. Nah, kalau yang asosiasi pasti dia aturan ya seperti itu. Oke, next. Nah, ini yang tadi saya bilang yaitu untuk data mining, yaitu ada sebuah data. Data ini yang kita nggak tahu ini mau kita apakan datanya. Nah, itu kita seleksi datanya, kita targetkan di sini. Nah, habis itu kita processing data. Nah, processing data itu adalah menghapus data yang redundancy, yang data yang kosong dan sebagainya. Lalu kita transformasikan ke data mining, kita masukkan algoritmanya, lalu kita evaluasi hasilnya hingga menjadi sebuah pengetahuan. Nah, seperti itu ringkasan singkat terkait apa itu data mining. Oke, next. Nah, tadi saya bilang di sini ada proses data mining, di sini ada himpunan data. Nah, jadi dari data tersebut kita pahami dulu, kita persiapkan datanya. Kita mau data apa nih yang mau kita siapkan? Namanya juga kan data mining ya, yaitu data yang ditambang. Nah, kita siapkan dulu. Nah, dari data tersebut kita processing. Nah, processing ada 3 tahapan di sini. Ada namanya data cleaning, data seleksi, sama data transformation. Nah, setelah itu adalah kita lakukan metode data mining. Nah, biasanya sini ada 5 metodenya. Ada yang namanya estimasi, prediksi, klasifikasi, itu masuknya ada supervised learning ataupun yang memakai kelas, atau bisa juga menggunakan clustering atau asosiasi, itu yang tanpa kelas atau unsupervised learning. Nah, dari metode tersebut diolah hingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu adalah modelnya. Misalkan dia contohnya adalah estimasi. Estimasi sama prediksi itu menghasilkan sebuah formula atau rumus. Klasifikasi menghasilkan sebuah tree ya, pohon atau juga rule ya. Terus clustering juga menghasilkan cluster modelnya, pengetahuannya. Lanjutnya untuk yang asosiasi itu menghasilkan korelasi ya, hubungan. Nah, seperti itu. Nah, habis pengetahuan tersebut kita evaluasi. Jadi bukan hanya data kita olah dengan metode data mining lalu menghasilkan pengetahuan, juga kita evaluasi apakah akurasinya bagus data tersebut dengan algoritma yang A, misalkan algoritma bias, atau data tersebut akurasinya jelek gitu. Dengan misalkan algoritma bias. Nah, itu nanti kita evaluasi dan evaluasinya juga beda-beda ya. Yaitu beda algoritma pasti beda evaluasinya. Nah, kalau misalkan yang untuk yang algoritmanya itu adalah metode prediksi, estimasi, dia pasti nanti adalah kinerjanya adalah menghasilkan tingkat kesalahan atau tingkat error ya.
Nah, gimana apa nanti adalah evaluasinya bisa MSE, MAE, R-square, MSE. Nah, sementara kalau yang datanya klasifikasi, nah itu dia menghasilkan akurasi. Ya, akurasi nanti apa akurasi precision recall. Nah, terus untuk yang clustering, ya clustering itu dia apa nanti evaluasinya ada jumlah cluster pakai DBI, terus juga asosiasi pakai sama ya akurasi juga, atau bisa juga pakai ini apa SQL ya. Nah, itu apa proses dari data mining. Jadi ada himpunan data dimasukkan ke metode, menghasilkan sebuah pengetahuan, lalu kita evaluasi apakah bagus atau tidak. Gitu. Kalau misalkan kurang bagus, kita masukin lagi metodenya, gitu. Metode yang lain, gitu. Yang menghasilkan pengetahuan, evaluasi lagi sampai dia menghasilkan pengetahuan yang menghasilkan evaluasi yang lebih baik. Nah, jadi kalau akurasi itu adalah semakin mendekati 100% maka semakin bagus. Sementara kalau yang tingkat kesalahan semakin mendekati 0 ada semakin bagus. Seperti itu. Oke, next. Ya, oke. Bisa di next slide-nya. Nah, jadi tadi di dalam apa sebelum kita masuk ke metode data mining, ada yang namanya sebut tadi adalah ada 3 ya, ada 3. Ada yang namanya data cleaning, terus apa cleaning data, terus seleksi data sama transformasi data. Nah, jadi kita nggak apa jadi kalau di data mining ini kita harus apa processing data dulu ya. Processing itu ada 3 tahap, ya data cleaning, data seleksi sama data transformasi. Nah, berbeda dengan deep learning. Deep learning ataupun algoritma apa neural network ya. Kalau neural network dia tanpa di processing, jadi masukannya datanya. Nanti pakai algoritma deep learning. Nanti dia olah sendiri itunya berdasarkan bobotnya. Nah, kalau data mining dia harus di processing. Nah, processing itu di data cleaning itu ada apa di sini ada 4 contohnya, yaitu pertama adalah yang kita cleaning atau kita bersihkan adalah data yang tidak komplit ya, data komplit atau data yang kosong atau missing data. Nah, ini caranya adalah kita hapus. Hapus bisa berdasarkan kolom ataupun baris. Nah, atau juga di sini adalah data yang mengandung kesalahan atau outlier. Misalkan contohnya ada data min 10. Nah, misalkan dalam gaji ya. Kan kalau misalkan gaji min 10 kan bingung ya. Ataupun tadi adalah pekerjaan yang kosong, berarti kan kita nggak tahu nih pekerjaannya apa nih. Apakah pengangguran, apakah jadi buruh, dan sebagainya. Nah, itu untuk yang noise ya, yang gaji. Nah, soalnya untuk yang inkonsisten, yaitu adalah yang tidak sesuai. Nah, misalkan usia 42. Nah, 42 apa nih? Terus tanggal lahirnya misalkan 3 Juli 2010. Nah, itu juga peringkat sebelumnya 1, 2, 3, peringkat sekarang ABC. Nah, itu juga inkonsisten. Atau juga yang duplikat. Nah, duplikat yang misalkan datanya sama gitu. Misalkan di sini ya, apa 1 Januari sebagai hari ulang tahun semua orang. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, ini contoh terkait processing data. Ya, ini adalah dia data COVID ya, COVID. Data COVID-19 di tahun 2020 itu di bulan Maret ya, bulan Maret. Nah, ini itu saya ambil data dari Kaggle ya. Nah, mana sini apa? Itu untuk atributnya di sini atau variabelnya itu ada tanggal, ada provinsi, ada total kematian, ada yang sembuh, total sembuh sama total kasus aktif. Nah, yang mana sini adalah yang saya warnain hijau adalah dia yang tadi yang harus kita cleaning. Nah, baik yang incomplete, noise, apa yang duplikat dan sebagainya. Yang itu kita harus hilangkan. Nah, hilangkannya di sini apa? Setelah dihilangkan, di sini kita seleksi. Nah, sebelum apa diseleksi di sini yaitu berdasarkan koinnya adalah berdasarkan ini berdasarkan baris ya, berdasarkan barisnya. Nah, habis itu kita hilangkan menjadi sebuah data transformasi. Jadi misalkan yang di tanggal apa 2 Maret 2020, nah itu apa jadi tidak ada tuh. Nah, jadi kosong kan ya. Nah, yang 2 Maret 2020 yang baris ketiga. Nah, baris ketiga nggak ada untuk yang dari data transformasinya. Seperti itu ya, processing data. Oke, next. Nah, ini contoh algoritma dan metode yang ada data mining. Nah, kalau misalkan untuk yang
metode estimasi itu algoritmanya ada Bayesian linear, neural network, terus prediksi juga sama. Terus klasifikasi ada Naive Bayes, algoritmanya KNN, C45, SPM, untuk clustering ada K-means, K-medoid, terus asosiasi ada a priori, effect growth. Nah, oke kita lanjut, next. Nah, yang tadi saya bilang ada sama seperti machine learning ya, yaitu data mining sama seperti machine learning, ada yang namanya supervised learning, ada yang namanya unsupervised learning di dalam data mining. Nah, kalau yang supervised learning itu dia ada kelasnya ya, ada kelasnya. Nah, ada label, ada outputnya, ada Y-nya, gitu. Yang mana untuk supervised learning ini dia menggunakan metode estimasi, prediksi, klasifikasi. Nah, ini contohnya misalkan di sini ada Pokemon, misalkan di sini ada Pokemon nih, ada Suicune, Bulbasaur, terus Pikachu dan sebagainya. Nah, di sini ada satu data uji nih. Nah, ini ada kelasnya nih. Nah, ini apakah dia yang sebelah komputer itu yang kosong, yang tandanya apakah dia masuknya Pikachu, Charmander, Bulbasaur atau Squirtle. Nah, ini akan kita masukkan ke dalam metode data mining seperti itu dengan menggunakan kelas ya, yaitu supervised learning, yaitu data latih yang mengandung kelas. Nah, selanjutnya kita lanjut, next. Ya, boleh di next selanjutnya. Yang ini bagian dataset yang unsupervised enggak deh tadi ya. Nah, jadi pembagian dataset ini di dalam data mining ini bisa 80-90% ataupun 90% 10% ataupun 80-20%. Yang mana di sini misalkan data training atau data latih harus lebih besar daripada data uji atau data testing. Nah, misalkan data trainingnya 80%, berarti data testingnya 20%. Misalkan data trainingnya 90%, maka data testingnya adalah 10%. Nah, jadi data training ini untuk membentuk model dalam algoritma atau metode data mining. Sementara data testingnya adalah untuk menguji model itu apakah bagus atau tidak. Gitu. Maka akan nanti evaluasi. Nah, evaluasi itu harus ada pengujian modelnya, seperti itu. Jadi untuk pemisahannya itu adalah ini bisa menggunakan manual atau bisa menggunakan otomatis dengan split data atau cross validation. Lanjut next. Nah, untuk pengetahuannya yaitu polanya yang tadi itu ada yang namanya sini untuk yang prediksi sama estimasi itu menghasilkan sebuah rumus atau formula. Yang mana sini contohnya menggunakan regresi linear. Nah, itu algoritma regresi linear yang ada di dalam metode estimasi atau metode prediksi. Misalkan waktu tempuhnya di sini adalah jarak, misalkan ditambah lampu, bukan lampu nih. Nah, tambah pesanan bisa tangan ini. Nah, itu waktu tempuh. Nah, atau juga di sini misalkan poin keputusan itu decision tree. Nah, ini ada klasifikasi misalkan contohnya. Atau juga korelasi yaitu asosiasi. Kalau juga sama aturan yaitu klasifikasi ini misalkan dengan algoritma logika Fuzzy misalkan sini yaitu Fuzzy logic misalkan jika if yaitu IPS-nya IPS semesternya 2,8 maka dia harus 4 waktu. Atau juga bisa juga cluster. Nah, kelompokan. Nah, ini yang unsupervised learning. Itu pengetahuan yang dihasilkan oleh metode-metode yang ada data mining. Jadi setiap metode atau algoritma pasti pola pengetahuannya berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut next. Nah, tadi saya bilang evaluasi. Nah, evaluasi juga sama, pasti berbeda. Jadi setiap metode algoritma dari metodenya berbeda, terus pengetahuannya berbeda, lalu evaluasi juga berbeda. Nah, kalau yang estimasi dan prediksi itu evaluasinya bisa pakai RMSE, MSE, MAP, MAE, R-square. Nah, kalau klasifikasi itu bisa pakai composition metric, yaitu ada akurasi, presisi recall, atau juga bisa menggunakan kurva ya, kurva yaitu ROC atau AUC. Nah, kalau clustering itu bisa kalau yang internal itu bisa menggunakan DBI ya, Davis Budin Index. Kalau yang eksternal bisa menggunakan di sini run measure, F-sure dan sebagainya. Nah, kalau asosiasi itu bisa menggunakan RIP ratio ataupun F measure.
F-measure itu bisa precision dan recall. Nah, seperti itu. Jadi tiap metode itu pola pengetahuan yang dihasilkan berbeda, evaluasi juga berbeda ya, seperti itu. Jadi ada setiap evaluasi dan algoritmanya nanti ada rumus-rumusnya. Nah, itu yang kita harus pelajari ya. Jadi nanti setiap algoritma itu pasti ada rumus-rumusnya, rumus matematikanya seperti itu. Oke, lanjut next. Nah, ini kita masuk ke studi kasus ya. Nah, studi kasus. Nah, kenapa di sini saya ngambilnya adalah data pertanian sama kesehatan. Yang mana di dalam pemerintahan di sini, yaitu saat ini kan sedang digalakkan yaitu adalah swasembada pangan ya, dan juga untuk yang kesejahteraan di bidang kesehatan. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik ya. Nah, apalagi di sini kenapa saya ngambil data minyak kelapa sawit. Nah, kebetulan di sini meneliti minyak kelapa sawit semenjak saya lulus S2. Nah, jadi waktu S2 saya itu adalah saya mau prediksi harga minyak kelapa sawit untuk investasi di sini dengan membandingkan 3 algoritma, yaitu algoritmanya Bayes, SPM sama KNN. Nah, ini tes saya nih, tes saya di Presiden University, yaitu prediksi harga minyak kelapa sawit. Yang mana di sini dari ketiga algoritma tersebut, yaitu datanya yaitu adalah data-data faktor yang mempengaruhi harga minyak kelapa sawit ya, yaitu ada data harga minyak dunia, terus nilai tukar dolar, terus data kompetitornya, kompetitor minyaknya itu ada minyak kedelai, terus minyak canola, sama mata uang ya, mata uang. Nah, itu nilai tukar dolar. Yang mana di sini menghasilkan yaitu dari ketiga algoritma tersebut, yang mana untuk algoritma yang tertinggi adalah dengan berbagai percobaan, yaitu adalah algoritma SPM ya, SPM, yaitu dengan akurasinya adalah dia sekitar 82,46%, presisinya 86 sama recall-nya adalah 89,06. Itu untuk yang prediksi harga minyak kelapa sawit. Selanjutnya ini untuk yang data minyak kelapa sawit untuk yang supervisor ini menggunakan label atau kelas. Nah, selanjutnya penelitiannya saya lanjutkan. Jadi penelitian yang bagus adalah ambil satu topik, misalkan contohnya kita mau meneliti tentang data kopi. Nah, udah cari dari awal biji kopi itu terbentuk sampai menghasilkan sebuah kopi. Nah, jadi penelitian yang bagus adalah satu topik dengan misalkan AI atau data mining, mesin learning sebagainya, sampai kita tidak nemu lagi nih dari kopi tersebut, topik tersebut apa yang mau kita ambil gitu. Nah, sini saya udah ngambil misalkan prediksi harga di tahun 2019 nih saya. Terus untuk yang supervisor learning saya sini ngambil di tahun 2022 penelitian terkait yaitu adalah saya mau detik kualitas minyaknya. Nah, citranya yaitu dengan menggunakan deep learning sini algoritma CNN berbasis gambar yang mana penelitiannya sudah publish di jurnal Sinta 2 untuk yang identifikasi citra kualitas minyak kelapa sawit berbasis Android. Nah, jadi penelitian yang ini adalah dia menghasilkan sebuah aplikasi Android. Nah, untuk yang penelitian identifikasi kualitas minyak kelapa sawit. Nah, yang mana sini untuk akurasinya yaitu adalah dia yang terbaik adalah di 97,08% ya. Ya, itu datanya kalau yang penelitian yang ini, yang kedua yaitu adalah dia data gambar. Nah, kalau yang data yang pertama, yang prediksi harga minyak itu adalah data angka. Nah, jadi data itu banyak ya, bisa gambar, bisa angka, bisa teks, bisa suara, bisa video dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita olah tanpa kita sadari ya. Nah, selanjutnya yang penelitian selanjutnya sama di jurnal Sinta 2 juga, yaitu terkait yaitu prediksi harga biodiesel. Nah, jadi kan di minyak kelapa sawit tadi udah prediksi harga minyak kelapa sawitnya. Terus di sini yang kedua adalah prediksi kualitas minyaknya. Nah, jadi yang kedua tadi adalah kenapa prediksi kualitas minyak? Karena kan yang kita tahu minyak kelapa sawit itu apabila dipakai berulang itu bisa menghasilkan sebuah penyakit ya. Nah, gitu. Yang itu yang penelitian kedua tuh. Nah, itu gunanya adalah nanti apabila dipakai penjual gorengan atau ibu rumah tangga itu kita bisa tahu nih minyak kelapa sawit itu minyak goreng itu adalah layak pakai atau tidak. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang biodiesel. Nah,
Jadi olahan dari minyak kelapa sawit menghasilkan sebuah biodiesel di sini. Nah, untuk yang biodiesel ini, untuk yang biodiesel di sini yaitu adalah sama prinsipnya terkait saya, cuma bedanya ini harga biodiesel, yang mana atributnya adalah faktor yang mempengaruhi harga biodiesel ya. Nah, kalau yang biodiesel sama ya, dia situsnya datanya sama dengan investing.com, yaitu adalah faktornya itu adalah yaitu harga minyak, terus apa harga kompetitornya yaitu yang biodiesel kompetitornya ada Solar itu biodiesel, terus apa harga minyak kita dunia, minyak kelapa sawit, yang mana ini sini dari pernyataan tersebut karena dia menggunakan apa yaitu adalah metodenya adalah metode prediksi, yaitu maka dia RMSE-nya yaitu RMSE-nya adalah 0,003. Jadi RMSE atau apa root mean square error itu adalah ya semakin mendekati 0 itu semakin bagus. Nah, kalau akurasi semakin mendekati 100% itu semakin bagus. Nah, itu bedanya. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk yang super screening juga di sini lagi proses review ini apa di jurnal internasional ketiga Scopus, yaitu adalah ini apa sama seperti tadi ya mendeteksi kualitas minyak kelapa sawit, cuma di sini menggunakan fiber optik. Nah, di sini saya kerjasama dengan kampus UNESA yaitu Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini ada proses review untuk apa jurnalnya itu jurnal internasional ketiga Scopus. Dan selanjutnya ada ini yang akan jadi topik diskusi saya itu sama ya, yaitu saya menggunakan model explainable AI. Mungkin ada yang pernah dengar explainable artificial intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang dibuktikan untuk deteksi sama ya kualitas minyak kelapa sawit. Cuma di sini saya pendekatannya adalah deep learning sama IoT. Nah, yang mana sini saya gabungin 3 metode jadinya, yaitu ada metode apa IoT, deep learning sama XAI ya, explainable AI. Yang mana nanti datanya itu adalah di penelitian sebelumnya adalah datanya hanya sebuah gambar yang tadi di penelitian yang kedua yang berhasil publish di Sinta 2. Yang mana sini nanti adalah datanya karena di minyak kelapa sawit itu ada 9 komponen ya, yaitu yang terkait kimia, itu datanya nanti menggunakan IoT ya, karena di minyak kelapa sawit nanti ada data ukur pH dan sebagainya yang bersensor, yaitu menggunakan IoT hingga dia datanya real time. Dia menggunakan deep learning nanti pengolahannya dari data tersebut. Nah, lalu dibuktikan dengan metode atau model sini explainable AI. Ini topik diskusi saya. Yaitu kenapa saya studi lanjutnya di IPB, karena saya mau meneruskan penelitian saya terkait minyak kelapa sawit. Nah, jadi kan yang tadi saya bilang penelitian yang bagus adalah penelitian yang satu topik, misalkan kopi, atau misalkan kertas dan sebagainya, sampai kita udah tahu nih apalagi yang harus kita gali dari topik itu ada penelitian yang bagus. Oke, next. Ya, oke. Nah, ini selanjutnya adalah di sini masih data minyak kelapa sawit. Nah, yang mana tadi adalah kita sudah membahas yaitu harga minyak kelapa sawit, terus apa kualitas minyak kelapa sawit, minyak goreng kelapa sawit, terus harga biodiesel. Nah, selanjutnya di sini adalah di tahun 2021 juga dia di sini yang tadi ada supervisor rekening yang menggunakan label atau kelas. Nah, kalau ini unsupervised rekening yang menggunakan tanpa adanya kelas. Jadi dikelompokkan data tersebut. Nah, ini udah berhasil ke Sinta 4, jurnal Sinta 4 di sini, yaitu adalah saya mau clustering atau mengelompokkan produksi perkebunan kelapa sawit menurut provinsi. Ini data dari BPS ya. Nah, produksi perkebunannya. Nah, itu produksi perkebunan kelapa sawit provinsi ini yang mana nah karena dia pengelompokkan di sini untuk yang terbesar itu ternyata dari BPS itu ada dua cluster ada 3 cluster ternyata. Ada 3 cluster yang termasuk produksi perkebunan kelapa sawit terbanyak, yaitu ada Provinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah. Terus yang di cluster yang sedang itu ada 4 provinsi dan yang cluster yang paling rendah itu ada 21 provinsi. Nah, ini untuk yang ini datanya dari BPS ya, untuk yang penerapan algoritma K-mean clustering pada produksi perkebunan kelapa sawit. Nah, itu juga saya sertakan link jurnalnya, itu bisa di-download ya kalau mau baca-baca jurnalnya.
Nah, soalnya untuk yang penelitian yang terakhir untuk yang minyak kelapa sawit ini adalah sama seperti apa yang clustering ya. Cuma bedanya adalah kalau yang atas itu memakai algoritmanya K-means ya, K-means. Kalau yang bawah itu menggunakan algoritma K-meduit. Nah, ini sama metode cluster. Cuma yang kedua itu adalah dia mau mengelompokkan, yaitu adalah ekspor minyak kelapa sawit berdasarkan negara. Nah, kalau yang atas adalah dia produksi minyak kelapa sawit berdasarkan provinsi. Nah, kalau yang bawah adalah ekspor minyak kelapa sawit berdasarkan negara. Nah, yang mana ini udah juga publish di Proceeding International Clinical Scopus. Nah, jadi untuk yang ini yaitu adalah ada dua negara yang mengimpor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yaitu adalah India dan China. Sisanya itu ada tiga yang di level medium dan yang level rendahnya ada 3 negara. Untuk mengelompokkan ekspor minyak kelapa sawit berdasarkan tujuan negaranya. Nah, seperti itu. Untuk yang ini studi kasus untuk yang data minyak kelapa sawit. Lanjut next. Nah, jadi selain tadi minyak kelapa sawit kita sudah otak-atik baik itu dari produksinya, ekspornya, harganya, harga biodiesel, kualitas minyak kelapa sawit, yang bentuk kelapa sawit lah juga. Nah, itu kita juga di sini ada studi kasus data penyakit. Ternyata untuk yang data pertanian, data penyakit itu, nah cuman data penyakit ini agak sulit ya. Apalagi kalau misalkan kita ngambil data di rumah sakit, yang mana itu datanya pasti dirahasiakan dan berbayar ya. Nah, di sini misalkan contohnya di sini yaitu di tahun 2021 di sini saya mau identifikasi penyakit stroke ya. Penyakit stroke dengan algoritma geser dia berganda. Ya, yang mana di sini bisa di proceeding seminar nasional. Yang mana di sini karena dia prediksi, maka di sini RMSI-nya adalah 0,218. Nah, ini kurang bagus juga nih datanya. Karena datanya itu adalah data dari Kaggle ya. Nah, seharusnya kan kalau data penyakit itu harus data dari rumah sakit ya. Nah, soalnya untuk yang yang kedua yaitu adalah di sini menggunakan algoritma KNN untuk prediksi pengelompokan COVID ya, COVID-19. Nah, cuman ini ketuanya bukan saya sebagai anggota, yang mana ini untuk yang pengelompokan COVID KNN, yang mana sini karena dia klasifikasi, di sini akurasinya adalah 85% ya. Nah, akurasinya 85% untuk yang data COVID ya, COVID-19. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penyakit kolesterol. Nah, ini di Sinta 2 nih. Dan ini ketuanya saya di sini yaitu adalah dengan algoritma gesernya berganda. Nah, ini untuk yang penyakit kolesterol ini yang mana ini RMSI-nya adalah 0,347 yaitu dengan atributnya adalah di sini usia, terus berat badan, glukosa, dan labelnya adalah kolesterol karena dia supervisor rekening ya. Oke. Lanjut. Nah, itu maaf untuk yang itu hampir sama ya kayak tadi ya, yang 3 stroke. Kita lanjut yang ini yang klasifikasi dengan nah ini. Kalau yang tadi baik lagi Mas atau Mbak ini. Baik yang tadi. Karena yang salah yang atasnya aja. Nah, yang kedua di sini yang klasifikasi ya. Klasifikasi di sini keefektifan obat berdasarkan kondisi pasien dengan text mining. Nah, jadi ada data mining, ada juga text mining. Nah, text mining apa? Yaitu ada data bentuknya teks. Nah, biasanya text mining ini adalah dia untuk data-data yang review ya, review. Misalkan review pelanggan, review di media sosial. Yang mungkin pernah kita tahu sebelum ada text mining ada sentimen analisis ya. Kalau sentimen analisis itu cuman apakah dia positif, negatif, netral. Nah, ada juga text mining. Ya, datanya teks. Nah, nanti kita olah di sini kita gabungkan dengan algoritma K-means ya. Algoritma KNN di sini. Di sini saya mau tahu
klasifikasi keefektifan obat berdasarkan kondisi pasien menggunakan text mining dan KNN yang berhasil publish di Proceeding International Index Scopus. Ya, yang mana di sini untuk data tersebut di sini untuk dengan KNN itu akurasinya adalah 77,86% ya. Itu adalah data review ya. Review misalkan dia misalkan contoh bodrek atau tolak angin. Nah, ini misalkan dia bagusnya buat obat apa gitu. Nah, itu berdasarkan review dari yang pasiennya. Nah, seperti itu. Itu untuk yang klasifikasi keefektifan obat. Nah, selanjutnya adalah prediksi penyakit liver ya, penyakit liver. Ini menggunakan regresi linear juga, maka ini prediksi ya. Nah, untuk yang prediksi penyakit liver ini karena dia prediksi maka RMS-nya sini adalah 0,34%. Nah, prediksi penyakit liver yang mana sini atributnya ini banyak ya atributnya untuk yang prediksi penyakit liver. Nah, oke, next. Nah, selanjutnya sama seperti tadi ya. Nah, jadi keefektifan obat. Nah, kalau yang awal itu adalah text mining dengan KNN. Nah, kalau yang ini adalah text mining keefektifan obat, datanya yang sama, tetapi algoritma beda, yaitu dengan naive Bayes. Nah, jadi satu topik itu bisa 2 publikasi. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, jadi penelitian data mining ini adalah penelitian yang menarik ya. Jadi dari hanya data kita olah jadi suatu penelitian publikasi yang bisa bermanfaat untuk orang lain ya, untuk masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang text mining yang ini itu dia bedanya adalah menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, kalau yang tadi adalah menggunakan algoritma KNN. Nah, sama-sama klasifikasi ya. Sementara kalau yang KNN adalah dia terkait jarak terdekat dari suatu data. Nah, kalau naive Bayes adalah probabilitas atau kemungkinan ya dari data tersebut seperti itu. Nah, next. Nah, data penyakit yang selanjutnya di sini adalah yaitu untuk yang di sini algoritma a priori ya. A priori untuk yang asosiasi ya, unsupervised learning. Dia mencari pola pemakaian obat. Yang mana sini juga saya bukan ketuanya, sebagai anggota. Yang mana sini untuk minimum supportnya itu adalah dia 0,5, sementara confidence-nya adalah 0,75. Ini untuk yang mencari pola pemakaian obat. Nah, saja yang terakhir di sini adalah sama yaitu pengompokan dengan Kemin clustering algoritmanya itu pengompokan tingkat resiko penyakit jantung. Nah, dengan resiko penyakit jantung. Nah, ini yang terakhir adalah ini yang mana untuk karena di sini cluster yang mana di sini untuk yang cluster yang paling tinggi yaitu adalah itu ada 462 dari 1025 kategori usia yang diuji. Nah, ini adalah datanya dia, atributnya adalah usia, keturunan, jenis kelamin, stres, merokok, kolesterol, hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh studi kasus di bidang sawit atau pertanian, ya, khususnya minyak kelapa sawit, sama penyakit ya, baik itu penyakit kolesterol, stroke, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir ini sudah selesai. Coba lagi next. Nah, ini untuk referensi yang saya gunakan terkait materi pada hari ini. Dan next lagi, terima kasih. Oke, nah mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mungkin silakan lanjut ke Mas Bayu. Mas Yoga. Mas Yoga, iya. Terima kasih Pak atas penyampaian materinya. Mungkin sudah saatnya ya kita ini ada sesi tanya jawab ya Pak. Ya, silakan Mas Yoga. Mungkin ada yang mau bertanya? Mungkin untuk teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mas Bayu ya. Mas Bayu ini angkat tangan nih Mas Yoga nih. Oh iya, untuk Mas Bayu. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang sudah diberikan.
Tadi kan banyak ya contoh studi kasus yang datanya itu sangat berskala besar. Izin bertanya, apa sih apa ya tantangan kita dalam implementasi data mining ini dalam skala besar tadi? Karena kan kalau misalnya skala besar itu kan pasti mikirnya udah pusing gitu kan. Baru 10 orang aja kadang pusing gitu, apalagi ini skala datanya besar gitu. Tantangannya apa aja sih untuk mengimplementasikan data mining skala besar? Terima kasih. Ya, gimana Mas Yoga? Mau kita tahan dulu atau langsung jawab? Mungkin langsung dijawab aja Pak, ya, seperti. Oke. Ya. Ya, jadi ini kan kita zaman di era data yang cukup banyak ya, gitu ya. Nah, jadi tantangannya, nah kan apa, yaitu kompleks data ya, kompleks data. Nah, cara mudahnya adalah di sini misalkan Mas Bayu contohnya misalkan mau ngambil data penyakit nih, data penyakit misalkan tanda penyakit apa nih, misalkan kolesterol misalkan contohnya ya. Nah, Mas Bayu misalkan mau ngambil data penyakit kolesterol. Nah, pertama-tama yang Mas Bayu lakukan adalah cari data terkait penyakit kolesterol dan referensi jurnal atau paper yang sudah meneliti terkait penyakit kolesterol. Itu. Nah, misalkan sudah dapat nih dari Google Scholar atau misalkan dari Scopus dan sebagainya. Nah, itu coba dibaca jurnalnya, kira-kira referensi atribut mana apa aja yang akan dipakai pada data tersebut. Nah, itu bisa kita jadikan acuan. Nah, atau juga misalkan ada kebijakan pemerintah, misalkan di bidang kesehatan, itu juga bisa kita jadikan acuan. Misalkan kalau yang minyak kelapa sawit dia kan ada SNI-nya ya. Nah, itu kita jadikan acuan atributnya. Jadi jangan dari satu dataset misalkan dipakai semua datanya, jangan. Jadi kan tadi ada yang namanya proposing data. Nah, proposing data itu adalah dia bisa menghapus berdasarkan baris atau juga berdasarkan kolom. Nah, kolom itu ada atribut atau variabel yang tidak perlu kita pakai. Kita hilangkan aja. Nah, gitu. Jadi kita cari data, cari referensi jurnal, oh ternyata yang sudah meneliti terkait penyakit kolesterol adalah atribut yang dipakai adalah berat badan. Misalkan jenis atribut berat badan, usia, misalkan obesitas. Nah, itu kita pakai. Nah, setelah itu adalah kita masukkan metodenya. Kira-kira metode yang belum dipakai apa terkait data tersebut ya. Jadi jangan sampai adalah datanya sama, metodenya sama, nanti dianggap plagiat. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Nah, jadi adalah kita cari metode dalam data mining atau algoritma apa yang belum pernah dipakai. Nah, gitu. Nah, misalkan metodenya sama, algoritma sama. Nah, berarti kita harus cari adalah variabel yang berbeda. Misalkan kita tambahkan variabel, misalkan contohnya adalah penyakit bawaan. Misalkan contohnya ini nggak apa-apa. Ini yang penting harus ada perbedaannya. Gitu. Jangan sampai datanya sama, metodenya sama. Ya, itu nanti apa yang membedakan? Kan harus ada novelty-nya, kebaruannya kan ya. Gitu. Jadi ya itu, jangan malu untuk atau malas untuk baca paper atau jurnal. Ya. Jadi sehari satu paper, jurnal lumayan lah ibaratnya. Apalagi kalau yang ibaratnya lagi senggang tuh, biasanya kan kalau anak generasi sekarang itu adalah biasanya kan nonton TikTok ya, TikTok ataupun Instagram apa. Nah itu sebenarnya itu bisa ya itu sekedar hiburan nggak masalah ya. Yaitu bisa juga kita diselangi dengan baca paper atau jurnal atau baca buku. Nah, sebenarnya data dari TikTok juga bisa kita olah. Sebenarnya kalau kita tahu ya, kan TikTok itu ibaratnya sebuah informasi kan ya. Itu kan tadi ada data, ada kumpulan informasi kan ya. Itu bisa sebenarnya kita olah gitu. Itu jadi penelitian, jadi riset. Jadi sebenarnya data mining topik yang menarik ya karena hanya menggunakan data kan. Gitu. Dibandingkan misalkan, nah itu tadi kita harus tahu juga nih. Misalkan metode yang pakai juga kita harus pelajari juga. Dari metode data mining kan ada banyak nih algoritma yang kita pelajari nih. Kita pelajari dari bahasa pemrogramannya, dari rumus matematikanya gitu. Nah, biasanya saya itu adalah membandingkan yaitu hasil perhitungan manual dari rumus matematika dalam sebuah algoritma dengan bahasa pemrograman atau software
apa pembandingnya gitu. Nah itu saya bandingkan, lalu saya analisis biasa seperti itu. Nah itu mungkin gimana Mas Bayu, ada lagi pertanyaan? Gimana dari Mas Bayu? Cukup sih, sangat apa ya, valid lah, sesuai gitu jawaban apa yang saya inginkan. Ya, Terima kasih Kang De. ya sama-sama. Oke. Ya. Ada lagi? Baik, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Siapa nih? Itu Pak, ada yang ingin Pak, bertanya. saya mau nanya, Pak. Oh, Mas. Iya, Pak. Sama Mas Junior ya? Ya, Mas Iya. Junior ya. Terkait Ya. dari materi kita kan ya tentang implementasi data mining ya. Kendalanya apa aja sih Pak untuk menggunakan data mining untuk data kesehatan dan pertanian? Ya itu aja sih Pak yang saya perlu tanyakan Pak. Oke. Ya, Ya, Pak. gimana Mas Yoga? Langsung jawab ya. Boleh Pak, langsung dijawab saja, nanti yang berikutnya ada lagi gitu pertanyaan. Oke. Nah jadi kendala sebenarnya banyak ya kendala ya. Nah jadi apa kalau untuk data pertanian terutama yang minyak kelapa sawit di sini kan yang tadi saya bilang apa untuk deteksi terutama kualitas minyak kelapa sawit ya. Nah di sini deteksi kualitasnya itu apa? Kan di dalam minyak kelapa sawit itu bukan hanya berdasarkan warna ya. Nah, jadi ada 9 kriteria, baik itu ngukur pH, kekeruhan dan sebagainya. Nah, jadi apa biasanya itu kendalanya untuk yang data pertanian di terutama minyak kelapa sawit ini adalah dia harus ada uji labnya. Karena berhubungan sama kimia fisika seperti itu. Harus ada uji labnya. Nah, itu saya makanya menggunakan IoT di sini itu untuk mengambil data misalkan pH, kekeruhan dan sebagainya yang ada di dalam data minyak kelapa sawit tersebut kualitasnya. Nah, itu data tersebut acuannya saya ngambilnya dari SNI ya. SNI minyak goreng kelapa sawit. Itu ada tuh, tinggal cari di internet ya. Nah, itu untuk yang data pertanian. Nah, selanjutnya untuk yang data penyakit. Nah, data penyakit nanti saya bilang. Jadi untuk data penyakit ini susah gampang-gampang ya. Dibilang susah, ya dibilang gampang ya juga ya. Jadi kalau yang data penyakit ini sebenarnya yang bagusnya adalah dia harus yang real, itu yang ada di lapangan kan ya. Nah biasanya ada data dari rumah sakit. Akan tapi itu biasanya misalkan kita dapatkan data dari rumah sakit itu agak sedikit susah ya. Nah mungkin yang pernah ngambil data di rumah sakit agak susah itu. Nah biasanya harus ada mohon maaf ada plicingnya lah ibaratnya. Nah biasanya harus kayak gitu. Nah jadi untuk yang data data penyakit ini yaitu biasanya itu yaitu saya biasanya itu ngambil dari internet dulu, misalkan cari di internet dulu, misalkan tidak ada, baru misalkan cari rekan yang misalkan kerja di rumah sakit gitu, biar bisa nego misalkan ke dalamnya gitu. Jadi sebenarnya dua data pertanian sama data penyakit ini data yang potensi untuk digali seperti itu. Karena masih banyak lagi yang bakal diproses, yang bakal diolah menjadikan sebuah pengetahuan. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu dari saya. Gimana, Mas Junior? Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas informasinya, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin di sini yang bertanya 3 aja, Pak ya. Sudah 2 pertanyaan dan 1 lagi yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Oke, untuk teman-teman apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa? Udah. Loh, Mas Bayu lagi. Mas Bayu. Ya. Ya, oke.
Boleh saya nanya lagi? Soalnya tertarik juga ya untuk data mining. Jadi saya ingin bertanya ya, bagaimana sih data minyak kelapa sawit dapat diolah menggunakan teknik data mining untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian. Contohnya kayak tadi, kenapa bisa Sumatera ini paling banyak gitu sektor pertanian kelapa sawitnya kayak gitu. Terima kasih. Ya, oke, Mas Bayu. Tadi berarti ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tadi adalah apa tadi? Mohon maaf. Yang pertama itu terkait Kegunaan. ke tantangan. Suaranya kecil. Tantangan, Mas Bayu. Pak. Tadi yang pertama tadi lebih ke tantangan. Oh, tantangan. Oke. Nah, jadi untuk yang minyak kelapa sawit ini gimana datanya itu kita olah dengan data mining hingga menjadikan acuan pemerintah ya gitu ya. Ya, buat negara ya. Nah, seperti yang kita tahu ya. Sebenarnya terutama sawit ya. Sawit itu kan pro kontra ya. Ya. Ya kan ya. Pro kontra nih sawit itu. Misalkan isunya adalah menanam sawit berarti membasmi orangutan, ya kan? Betul. Ya kan betulan ya, karena sawit itu prosesnya itu dibakar dulu ya, dibakar dulu sebelum penanaman sawit. Nah itu kan beresiko pemusnahan orangutan ya di Indonesia. Nah, tapi produsen terbesar kelapa sawit di dunia adalah Indonesia. Nah, betul kan ya? Nah, Betul. mana sawit ini adalah pendapatan negara, devisa negara nih sawit itu. Nah kalau kita cuman ya itu sebenarnya Indonesia itu kaya kan sumber daya alam ya. Cuman kita kekurangan SDM yang mengolahnya. Betul. Nah jadi tantangan yaitu adalah sebenarnya yang tadi saya bilang sawit itu bukan hanya menghasilkan minyak ya. Nah, menghasilkan minyaknya saja itu juga dia tadi menghasilkan biodiesel dan sebagainya. Nah, yang mana di dalam penelitian ini saya inginnya ibaratnya itu yang mana saya ingin menciptakan misalkan ini sih untuk yang sudah jadi minyaknya ya. Nah, yang mana minyak goreng sawit yang itu ada diolah datanya dengan data mining hingga menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan nanti berupa aplikasi mobile atau Android gitu. Misalkan contohnya minyak kelapa sawit itu kita foto. Nah, kita foto nanti ada rincian acuannya, misalkan kandungannya apa aja dalam minyak kelapa sawit tersebut. Nah, dari 9 kandungan tersebut. Nah, ini minyak kelapa sawit ini adalah dia layak dipakai atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang terkait kualitas minyak kelapa sawit ya. Sebenarnya ada lagi yang saya itu karena yang tadi saya bilang sawit ini ada pro dan kontra ya. Mungkin di sini yang bilang kelapa sawit itu menghasilkan penyakit yang dipakai berulang. Nah, itu mungkin salah satu kompetitornya yang tidak ingin Indonesia menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia ya. Nah, itu juga isunya yang menanam minyak kelapa sawit ini adalah bisa memusnahkan orangutan. Ini juga bisa juga diinikan oleh isu dari kompetitornya dari minyak kelapa sawit tersebut ya. Sebenarnya banyak kan minyak kompetitornya. Ada minyak kedelai, minyak canola ya kan. Dan rata-rata kompetitor dari minyak kelapa sawit itu adalah negara-negara dikdaya ya kan. Cina kan. Terus Amerika ya kan. Negara-negara besar ya. Nah, itu. Seperti itu. Nah, jadi yaitu inovasi saya itu ada
agar supaya kualitas minyak kelapa sawit ini layak pakai ya ibaratnya. Nah, kalau untuk yang penanaman yang bisa memusnahkan orangutan, nah itu saya penelitian lagi tuh gitu. Gimana supaya penanaman minyak kelapa sawit ini tanpa merusak orangutan. Misalkan bisa nggak pakai hidroponik sebagai kan, nah itu studi literatur juga ya gitu ya, seperti itu. Jadi saya mau fokus di topik dulu, di kualitas minyak dulu, baru nanti ke minyak produk-produk sawit yang lain sebagainya, seperti itu untuk yang pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa tadi Sumatera ya, Pulau Sumatera adalah yang produsen terbesar kelapa sawit di Indonesia ya. Nah, karena sini yang pernah kita lihat adalah Sumatera kan untuk populasinya kan tidak terlalu banyak ya seperti Pulau Jawa ya. Nah, yang mana di sana banyak pepohonan ya, sama seperti Kalimantan, Sulawesi. Nah, yang mana untuk potensi tanahnya, itu potensi tanah dengan menanam minyak kelapa sawit itu menjadi lebih bagus ya. Karena kan sawit itu ditanam bukan hanya 1 hektar kan ya. Dia harus berhektar-hektar kan ya. Harus yang banyak ya berarti. Nah, jadi harus berpuluh atau ribu hektar untuk penanaman sawit. Nah, jadi dia harus luas tanahnya harus besar. Nah, makanya di sini Pulau Sumatera ada yang produsen terbesar minyak kelapa sawit di Indonesia. Seperti itu. Ya. Gimana Mas Bayu? Gimana Mas Bayu? Siap Kang, lumayan sih pertanyaan, cukup memuaskan ya jawabannya. Ada lagi? Baik Atau Pak, sudah? mungkin kita sudahi saja ya Pak. Terima kasih atas jawaban dari Bapak dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di seminar ini sangat bagus. Terus untuk kesimpulannya mungkin ya, data mining ini adalah proses untuk mengubah data besar itu menjadi pengetahuan melalui analisis, pola, dan aturan tertentu. Prosesnya itu meliputi data processing, data dari modeling, dan evaluasi. Metodenya mungkin mencangkup net bias, KKN, SFM, dan Cummins. Dalam pertanian ini juga digunakan untuk memprediksi harga dan kualitas minyak dari kelapa sawit. Sementara untuk kesehatan juga sangat membantu untuk prediksi risiko penyakit seperti stroke dan COVID. Teknologi ini juga mendukung pengambilan keputusan yang sangat strategis dan efisien. Kami mengharapkan bahwa peserta itu mampu mengaplikasikan konsep ini untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang ada di lapangan. Semoga diskusi yang telah berlangsung kali ini dapat menjadi inspirasi bagi penelitian lebih lanjut dan pengembangan solusi berbasis data untuk mendukung kemajuan di sektor pertanian dan kesehatan. Mungkin sebelum saya kembalikan pengendalinya kepada MC, mari kita abadikan momen ini dengan mengambil foto bersama. Untuk teman-teman silakan dibuka kameranya sekarang juga. Ayo untuk teman-teman yang ada di dalam. Baik, sudah cukup. Pak Ujan jangan tegang, Pak Ujan. Sekarang saya akan kembalikan atau menyerahkan kendali dari acara ini pada MC
untuk menutup acara seminar hari ini. Sekali lagi Pak, untuk Pak Denny Haryadi, Eskom Emkom, terima kasih Bapak atas partisipasinya yang telah memberi materi. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada seminar ini. Langsung saja saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Ya, sebelumnya Mas Yoga. Oke. Saya kirim ya, itu Saya ambil alih. nama KP apabila ada yang mau. Acaranya cukup menarik ya, ataupun diskusinya cukup sangat luar biasa lah. Dalam dengan demikian rangkaian acara ini mungkin telah memperkaya pengetahuan, inspirasi baru, ataupun ilmu-ilmu yang belum kita dapatkan di kampus ataupun di mata kuliah. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan ilmu ini kepada masyarakat sekitar ataupun untuk ke dunia kerja ataupun dunia luar. Mungkin saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta seminar online pada kali ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, yaitu Bapak Denny Haryadi Eskom Emkom yang telah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu ataupun berbagai pengalaman dalam dunia data mining ini. Saya selaku MC mewakili panitia memohon maaf apabila selama berjalannya acara banyak kendala ataupun banyak teknis-teknis yang mengganggu ataupun perkataan-perkataan yang meluangkan hati ataupun tergores hati, bisa menyakitkan hati. Saya memohon maaf mewakili panitia yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada tamu kehormatan, narasumber, moderator, dan panitia penyelenggara ataupun teman-teman peserta. Semoga seminar kali ini bisa ataupun seminar kedepannya bisa berjalan dengan baik lagi. Dengan demikian, saya selaku MC ataupun mewakili penyelenggara menyatakan acara ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya atau antusiasnya kepada teman-teman semua. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Jinlit ya.